Kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik minyak goreng di Bekasi pada Jumat pagi merenggut nyawa 9 orang. Seluruh jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik minyak goreng di Jalan Raya Pondok Ungu, Bekasi pada Jumat pagi. Begitu hebatnya kebakaran yang terjadi hingga pemadaman dan pendinginan diperlukan waktu hingga 24 jam. Sesaat sebelum kebakaran terjadi, warga mengaku mendengar suara ledakan di dalam pabrik. Tim pemadam kebakaran Kota Bekasi juga harus mengerahkan belasan unit mobil pemadam ke lokasi. Selain itu, kebakaran ini juga menyebabkan 9 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Para korban luka telah dibawa dan dirawat intensif di Rumah Sakit Ananda. Sementara 9 orang korban tewas telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan rumah sakit sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DKI, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim kedokteran forensik, DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Untuk memudahkan proses identifikasi, pihak Rumah Sakit Polri juga telah mendirikan posko antemortem, sehingga informasi apapun dari keluarga korban bisa disampaikan untuk selanjutnya dicocokkan dengan data antemortem korban. Tim Liputan, BTV. Dan untuk mengetahui update terkini di lokasi kebakaran pabrik minyak goreng di Bekasi, Jawa Barat, serta update proses identifikasi jenazah korban kebakaran, kita sudah bersama dengan jurnalis BTV, ada Teguh Adi, serta juru kamera Yulisa Febiola di lokasi kebakaran, dan LRS Polri ada Juan Ardia dan juru kamera Singgi Nugroho. Kita ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Apakah masih ada titik api di lokasi kebakaran pabrik minyak atau sudah berhasil dipadamkan? Selamat siang Didis dan saudara, saat ini memang sudah tidak ada api yang membumbung tinggi. Kalau misalnya saya lihat di lokasi kejadian, memang dari informasi yang kami dapatkan itu 9 jam pasca kebakaran api sudah berhasil dikendalikan, namun api benar-benar bisa dipadamkan baru tadi pagi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Didis dan pemirsa BTV, memang sekitar 100 petugas pemadam kebakaran kemarin berjibaku dan 24 jam lebih saat ini pemadam kebakaran masih berusaha dalam upaya pendinginan. Dan kalau kemarin ada 100 petugas pemadaman yang bertugas, saat ini dari pihak pemadam kebakaran update bahwa saat ini petugas yang bertugas itu ada 55 orang yang masih melakukan pendinginan di dalam tempat kejadian perkara. Dan memang selain pemadam kebakaran, kami juga mendapatkan informasi bahwa kebakaran ini juga melibatkan berbagai pihak untuk upaya pemadaman. Salah satunya ada dari Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, di mana dinas tersebut turut bergotong royong membantu atau menyumbangkan 1 unit eskavator, di mana eskavator tersebut digunakan untuk membersihkan puing-puing dan juga membantu membersihkan hambatan lain yang menghalangi jalur petugas pemadaman untuk upaya pemadaman api. Saya ceritakan kronologinya sedikit, Didis dan pemirsa BTV, bahwa kemarin pagi pukul 6.00 memang kebakaran ini terjadi, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelum terjadinya kebakaran ini ada suara terdengar ledakan di sekitar pabrik, dan ini juga diinformasikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, di mana Namar Nais, bahwa ledakan tersebut itu berasal dari ledakan ruang produksi dari pakan ternak. Dan dari akibat ledakan ini, material-material yang mudah tersulut api juga menyebabkan api ini menyebar kemana-mana, dan juga api ini dikategorikan dapat bertahan lama karena setelah 24 jam proses pemadaman ini, petugas pemadaman 50 orang lebih masih bertugas di dalam untuk proses pendinginan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa ada bahan-bahan yang menyulut api ini mudah terbakar dan mempertahankan api ini lebih lama. Salah satunya ada dari crude palm oil atau CPO atau minyak mentah sawit, di mana minyak mentah sawit ini juga
diinformasikan bahwa karung-karung minyak tersebut juga menyulut api, dan tadi juga saya sempat riset Didis dan pemirsa BTV bahwa CPO tersebut memang bukan bahan yang mudah terbakar, namun proses CPO tersebut itu mengakibatkan api ini bertahan lebih lama begitu Didis, dan sejauh ini insiden menewaskan 9 orang dengan 3 orang berhasil selamat, namun 90% luka berat Didis. Baik, terima kasih Teguh. Selanjutnya kita akan ke RS Polri, sudah ada Juan di sana. Selamat siang Juan. Juan, apakah sudah ada informasi terkait dengan proses identifikasi jenazah korban kebakaran? Ya, selamat siang Didis dan pemirsa. Terkait dengan kejadian kebakaran pabrik di Bekasi yang menewaskan korban jiwa, hingga saat ini pihak Rumah Sakit Bayangkara atau Polri Kramat Jati di Jakarta Timur masih terus melakukan proses pemeriksaan dan juga identifikasi dari jenazah. Dan memang dari pihak rumah sakit sendiri telah membentuk sebuah tim, yakni bernama tim Disaster Victim Identification, dan ini merupakan terdiri dari kedokteran forensik, DNA forensik, psikologi forensik, odontologi forensik, dan juga tim antemortem. Dan ini pihak rumah sakit juga melibatkan atau dibantu juga dengan kedokteran forensik dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan berdasarkan keterangan sebelumnya dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni Brigjen Pol Prima Heru, menjelaskan bahwa pihak Rumah Sakit RS Polri ini telah menerima sebanyak 12 kantong jenazah, dan ini 12 kantong jenazah ini bukan berisi tubuh secara utuh, melainkan berisi potongan-potongan yang jenazah yang juga ini berisi juga bagian potong-potongan tubuh korban begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari dokter yang bertugas di RS Polri hari ini, jenazah yang dalam kantong ini berisi tubuh yang tampaknya sudah gosong hingga tulang belulang, sehingga ini memiliki kesulitan tersendiri dalam proses pemeriksaan dan juga identifikasi. Dan memang hingga saat ini informasi yang kami terima, identifikasi sementara ini dari pihak Kepala Seksi Operasi Penyelamatan Disdam Karmat Heri Kurnianto menjelaskan bahwa ada 12 korban dari kejadian ini yang terdiri dari 9 orang meninggal dan juga 3 luka-luka. Dan hingga saat ini memang awak media masih menanti keterangan dari Karumkit RS Polri, yakni Brigjen Pol Prima Heru maksud kami, untuk menjelaskan bagaimana nantinya tahap proses identifikasi yang terjadi di RS Polri. Kembali ke Anda, Didis. Oke, Juan, apakah ada pihak keluarga yang datang untuk memberikan data begitu untuk mempermudah proses identifikasi di sana? Ya, sejauh pandangan mata kami memang belum ada pihak keluarga atau korban yang berada di sekitar RS Polri. Kami melihat di sini belum ada yang seperti melaporkan atau berada di RS Polri. Namun memang pihak kepolisian sendiri telah menyediakan pos antemortem yang bertujuan untuk nantinya pihak keluarga atau kerabat dari korban ini bisa melaporkan ke pihak rumah sakit, sehingga nantinya dari data-data yang dimiliki oleh kerabat atau keluarga korban ini bisa dicocokkan dengan identitas dari jenazah yang nantinya bisa menjadi membantu proses pemeriksaan dan juga identifikasi dari korban jenazah. Didis. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis BTV Juan Ardia dari Rumah Sakit Polri, dan sebelumnya ada Teguh Adi yang melaporkan langsung dari lokasi kebakaran. Selamat bertugas kembali teman-teman.